Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dan jenis-jenis teks eksposisi. Sebelum kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina. Pronomina persona atau kata ganti orang terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona tunggal seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Yang kedua, pronomina persona jamak seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Sedangkan pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang terbagi menjadi dua, yaitu tunjuk pronomina seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Yang kedua, pronomina penanya, yaitu apa, mana, dan siapa. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung, yaitu kata yang digunakan dengan tujuan memperkuat argumentasi di dalam teks tersebut. Konjungsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu konjungsi waktu, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi penambahan, konjungsi gabungan, konjungsi penjelasan, konjungsi penyimpulan. Berikutnya, konjungsi pilihan, konjungsi perincian, konjungsi penguatan atau penegasan, konjungsi sebab akibat, dan konjungsi perbandingan. Kaidah yang ketiga adalah kata leksikal. Jenis kata leksikal, khususnya pada unsur kebahasaan teks eksposisi, adalah sebagai berikut. Nomina, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah benda, baik benda yang bersifat nyata maupun benda yang bersifat abstrak. Verba, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh pelaku seperti perbuatan, kegiatan, atau proses. Adjektif, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat atau keadaan benda. Benda tersebut meliputi seseorang, binatang, atau benda pada umumnya. Adverbial, yaitu kata yang bersifat melengkapi. Contoh, adverbial adalah keterangan waktu, tempat, suasana, cara, alat, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Contoh, temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik,
tumbuhan ini memiliki kandungan minyak astiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Contoh, ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak atsiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. 3. Eksposisi laporan. Eksposisi laporan yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Contoh, para penjual makanan mengeluh atas kenaikan harga BBM. Pasalnya, naiknya harga BBM membuat bahan bakar baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. 4. Eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan gagasan yang lain. Contoh, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, tapi penggemarnya sedikit. 5. Eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan yaitu eksposisi ini berisi tentang hal bertentangan akan satu hal dengan hal lainnya. Contoh, hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun, sebaliknya koruptor yang telah merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun penjara. 6. Eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Contoh, berbagai teori dikemukakan untuk mengungkap misteri segitiga Bermuda. Dari sisi ilmiah, ada yang berpendapat bahwa di segitiga Bermuda terdapat gelombang magnet yang sangat kuat hingga menenggelamkan apapun yang melintasi kawasan tersebut. Dan dari sisi non-ilmiah, ada yang berpendapat bahwa segitiga Bermuda merupakan kerajaan jin. Yang terakhir, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Contoh, kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat kecil. Misalnya, kenaikan harga BBM membuat sangat meresahkan rakyat menengah ke bawah. Naiknya harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik, dan keadaan ini akan menuntut rakyat mesti memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Demikian penjelasan kaidah kebahasaan dan
jenis-jenis teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas untuk kalian, buatlah peta konsepnya, kemudian dikirim ke Google Classroom. Sampai jumpa.